warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Nurizan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan lagi untuk mewawancarai salah satu guru bahasa Indonesia yang ada di SMP Negeri 15 Batam. Ini yang kedua kalinya ya Pak, Iya. untuk wawancaranya. Nah, dan juga Pak, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan untuk saya. Boleh langsung ke pertanyaan saja Pak? Baiklah, adapun beberapa pertanyaan hari ini yang saya tanyakan ke Bapak Usman ya Pak, salah satu guru bahasa Indonesia yang ada di SMP Negeri 15 Batam. Langsung saja ya Pak, bagaimana Pak proses pembelajaran yang Bapak lakukan di SMP Negeri 15 Batam terhadap pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di kelas 8? Iya. Proses pembelajaran yang saya lakukan yang tentunya lebih banyak mengarah ke K13. Walaupun sekarang berbagai macam metode diberikan dan kebebasan masing-masing sekolah, ada yang pakai kurikulum mandiri, pakai K13 ataupun ada yang mengarah sekarang ke kurikulum merdeka. Tapi kalau kami di 15 masih menggunakan K13, ya semoga berikutnya untuk sudah mengarah ke kurikulum merdeka. Dalam K13 itu kan di situ ada proyek berbasis proyek ya, kemudian berbasis masalah, kemudian berbasis penemuan discovery. Cuman yang sering di sana adalah masalah dan penemuan, itu yang sering saya lakukan. Iya. Oh gitu ya Pak. Nah Pak, kalau untuk metode dalam Bapak mengajar, Bapak menggunakan metode apa? Yang sering itu berbasis masalah. Di khusus kelas 8? Ya, karena di kelas 8 kan boleh katakan dengan adanya kemarin misalkan materi tentang berita, kemudian materi termasuk fusi gitu ya. Di situ kan otomatis supaya dia bisa mengambil dari fenomena yang ada di sana. Jadi dengan mengambil fenomena yang ada di sana, kemudian dia mengkreasikan, itu akan jauh lebih mengena. Nah, di sana juga tempatnya sangat luas, bisa terinspirasi, bisa memandang suatu sudut sehingga jadilah misalkan sebuah puisi. Bisa dibilang metode praktek atau gimana Pak? Iya, praktek. Praktek ya. Nah, bagaimana Pak tanggapan siswa khususnya kelas 8 tentang metode yang Bapak gunakan itu? Apakah mereka merasa senang atau gimana Pak dalam metode itu? Alhamdulillah merasa senang dengan hasil yang dibuat. Kemudian setelah saya periksa itu mengenai pada sasaran, otomatis dengan waktu yang cukup juga di sana, sehingga dia itu bisa merasa nyaman untuk melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan. Begitu ya Pak. Nah Pak, kan di antara banyak siswa itu kan otomatis ada beberapa atau satu atau dua orang yang tidak menyukai metode tersebut. Nah, bagaimana Bapak menyesuaikan mereka gitu Pak? Iya. Kalau bagi yang tidak menyukai, tentunya apalagi di sana kan dengan jumlah murid yang tidak begitu banyak ya, secara otomatis saya bisa membaca karakter mereka. Jadi sikap dia waktu menerima tugas, disitulah saya kasihkan kebebasan. Kira-kira mau pakai cara yang apa? Oh, jadi ditanya gitu ya Pak? Iya, karena secara otomatis secara psikologi juga mengetahui karakter dan itu termasuk pembawaan anak itu, termasuk kemauannya itu kadang terbaca. Jadi kira-kira mana yang mudah dan tidak itu sudah terbaca di situ. Di situ lah yang mengalami kendala itu langsung saya deketin. Jadi kira-kira maunya seperti apa, saya diskusikan sama dia biar sama-sama nyaman. Oh
gitu ya Pak. Nah, di dalam Bapak mengajar nih, nah khususnya di kelas 8 ya Pak. Nah, siswa itu cenderung suka membaca atau menulis Pak? Rata-rata kebanyakan membaca. Membaca ya Pak? Ya. Khususnya novel mungkin ya? Ya, gitu ya, membaca. Jadi lebih suka membaca. Ya, istilahnya itu bagus buat referensi dia. Karena dengan banyak membaca kan dia dapat pengalaman, dapat ilmu di situlah. Sehingga ada beberapa dari efek membaca itu bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Memang saya sarankan gitu, membaca jauh lebih banyak, sehingga dalam membuat sesuatu tuh dia punya banyak gaya yang bisa kegiatan pada dia. Apa ada dorongan gitu dari Bapak untuk, kan ini Bapak udah tahu nih, bahwasannya khususnya kelas 8 nih udah memang orang rata-rata suka membaca kan. Nah, dari Bapak ada nggak kayak untuk memotivasi lagi mereka gitu Pak, kayak dengan cara ini cara itu gitu? Ya, yang jelas motivasi selalu ada dari dulu. Karena sekarang ya, dari efek membaca saja, jadi kalau dia mau mengeluarkan ataupun mewujudkan itu dalam bentuk seperti dalam dunia kerja, ya, dia kan bisa menulis. Dengan membaca bisa menulis, dan tulisan itu bisa ditawarkan. Bagi sekarang dengan melalui YouTube saja, di share ataupun diupload di YouTube ya, itu kalau nanti banyak yang suka kan otomatis sudah jadi ladang buat dia untuk mendapatkan. Tapi yang lain-lainnya yang jelas yang saya wujudkan dalam bentuk yang nyata. Jadi seorang jurnalis ya, mencari berita. Kemudian kalau dia bisa menyelami berita yang ada, kemudian dia bisa menuliskan, dia bisa kirimkan, itu akan menjadi nilai nominal uang yang ada. Ada beberapa memang saya contohkan ke anak-anak, ke siswa-siswa saya. Orang yang tidak mempunyai basic di situ, kebetulan dia jalan-jalan dan dia tuliskan, dikirimkan ke Batam Pos, saya tunjukkan. Akhirnya dimuat dia 2-3 kali, itu bangga sekali. Walaupun royaltinya boleh katakan ya tidak seperti orang bekerja 1 bulan, tapi isi kan sudah awal gitu kan, sehingga berikutnya dia mau menulis seperti mereka juga gitu. Kalau kamu ada kegiatan di sini, otomatis banyak yang orang tidak tahu, bisa kamu tuliskan, nanti kamu kirim. Nah itulah dorongan saya, minimal dia sekarang ini pembelajaran biar dia ada hasil atau ada hasil karya ya, yang bisa ditawarkan entah ke YouTube ataupun ke percetakan ataupun seperti koran gitu. Berarti Pak ada nggak pengaruh dari metode Bapak tadi tuh? Nah, Bapak tadi kan lebih ke praktek tuh. Nah, dengan siswa kelas 8 ini yang suka membaca gitu. Iya, pengaruhnya sangat berat sekali. Pembaca menambah wawasan, keilmuan, pengetahuan. Kemudian berikutnya dia akan menuliskan itu lebih mudah karena kaya referensi. Nah, iya. Karena dengan banyak referensi otomatis dia dalam menulis itu akan jauh lebih mudah. Berbeda kalau dia tidak suka membaca, otomatis ya kurang kan dapat pengalamannya. Kalau misalkan kita hanya melalui tayangan-tayangan saja, itu saya kira tidak akan selengkap kalau kita membaca. Kan membaca itu kan membaca pemahaman ya. Dengan membaca pemahaman kita paham, kita renungkan, berikutnya bisa kita explore, kita sampaikan. Nah itu kaitan sama. Oke. Berarti gitu ya Pak. Jadi metode yang Bapak gunakan itu lebih ke praktek ya. Nah, dan juga karakter dari siswa kelas 8 itu memang mereka itu lebih cenderung ke suka membaca ya Pak. Iya. Mungkin itu saja Pak. Oke, pertanyaannya Pak. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Saya mohon maaf juga sampai ke rumah Bapak sini ya Pak. Itulah tadi wawancara yang saya lakukan bersama salah satu guru dari SMP Negeri 15 Batam, khususnya mengajar di mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.